Savitri melongo saat Ekadanta melihat telunjuknya ke arah Pak Harto, sopir Jaehyun yang sedang berjalan ke halaman sembari menuntun motornya. Lah siapa yang nunjuk ke sopirnya Jusi? Dia pacar kamu. Ekadanta menunjuk ke Pak Harto yang bingung kenapa dia ditunjuk dua orang beda gender. Hah, lomba Savitri kapan kita pacaran? Tanya Pak Harto bingung. Ini lagi si Cumi ikutan tanya. Pak, lihat jari saya arahnya kemana? Bentak Savitri kesal. Ekadanta melihat jari Savitri ke arah Jaehyun. Pria Korea itu. Jaehyun hanya menatap Savitri bingung tapi berlagak sok cool. Kamu pacaran sama dia akhirnya. Ekadanta menatap tidak percaya. Iya, kenapa? Setidaknya ibunya sudah menerima aku yang barbar seperti ini. Ucap Savitri percaya diri. Jaehyun nyaris tergelak. Ya benar sih, Momi sudah jatuh cinta ke cewek barbar itu. Ekadanta menghampiri ke Savitri dan Pak Dewo langsung mendekati pria itu untuk tidak macam-macam. Kenapa sih kamu tidak mau sama aku? Look Pak, kamu itu sudah terlalu obsesi sama aku. Kamu tipe pria yang tidak terima penolakan dan sekalinya ditolak, kamu penasaran dan semakin ingin memiliki cewek yang menolakmu. Begitu susahnya kamu menerima kudik. Begitu susahnya kamu menerima kenyataan Pak. Jaehyun pun menyeberang jalan dan menghampiri Savitri lalu merangkul pinggangnya mesra. I think you need to leave. Says my girlfriend and you must accept it. Jaehyun menatap Ekadanta dingin. Savitri pun menyenderkan kepalanya ke bahu Jaehyun. Si Pak, kami itu sudah pacaran. Jadi Anda silahkan pergi sebelum kami tidak sabar menghadapi Anda. Ekadanta pun naik ke atas motornya lalu pergi meninggalkan rumah Savitri. Jaehyun sendiri masih dengan santainya merangkul pinggang Savitri. Mau sampai kapan peluk pinggang aku Jusi? Sindir Savitri. Pinggangmu ternyata ada lapis legitnya, balas Jaehyun sambil mencubit daging di pinggang Savitri dengan cueknya. Savitri langsung mencubit tangan Jaehyun membuat pria itu mengaduh. Astagfirullah. Kamu itu titisan kepiting bakau apa ya? Cubitannya benar deh. Jaehyun mengusap-usap punggung tangannya. Dah sana pulang Jusi, usir Savitri sambil mendorong Jaehyun ke arah rumahnya. Hah, setelah aku menjadi kekasih dadakan asal tunjuk jarimu itu sekarang kamu usir. Realis Savitri ya, apa tidak ada kecupan mesra Sai Tang Yu gitu? Goda Jaehyun. Nggak ada, sudah pulang sana, terima kasih sudah bantuin, aku mau mandi. Gerah ini. Jaehyun berhenti melangkah dan berbalik. Mau aku mandiin, ucapnya asal. Savitri tersenyum smirk. Kalau masih mau pipimu mulus, jangan memancing cewek yang lagi cranky. Jaehyun terbahak. Aku makan di rumahmu ya. No reject, ucapnya sambil berjalan menuju rumahnya. Savitri hanya melengos. Iya, makan saja di sini. Cool, Abian yang baru pulang dari acara meeting bersama dengan Rudy Akandra dan Hiroshi Al Jordan via Zoom, terkejut melihat Jaehyun dengan cueknya makan di rumah Savitri. Apa hal ini? Tanya Abian yang bingung melihat keduanya seperti Tom and Jerry, makan tapi mukanya Savitri tampak ditekuk 10. Aku hanya meminta bayaran sama Savitri ya. Jaehyun menatap Abian sambil tersenyum. Bayaran apa? Jadi kekasih dadakan. Hahaha. Abian melotot sempurna ke Savitri yang masih menyuap nasi kebulinya. Sudah, nggak usah teriak-teriak. Yang penting Mas Abian sekarang mandi terus makan malam. Ucap Savitri judes. Abian pun langsung melesat ke kamar mandi karena dia penasaran dengan apa yang terjadi. Gara-gara itu kamu bersikap seolah kamu kekasih Savitri. Heran aku sama si Ekadanta. Sudah tahu kamu tahu modus operandinya tapi kok ia masih beleguk ya. Abian tidak tahan untuk tidak ngedumel panjang lebar. Padahal aku sudah bilang ping bolak-balik kalau aku tidak suka sama dia. Cebik Savitri. Terus aku kudu piye jal. Apa ya kudu aku cuci otaknya pakai cairan pembersih. Semoga sih ya dengan melakukan drama Korea abal-abal meskipun kali ini pemerannya beneran orang Korea bukan macam Eiji dan Humaira, si Ekadanta bisa menerima kamu. Misal kalau dia masih super duper ngeyel, banting saja Ben Waras. Abian menatap adiknya serius. Memang ada apa dengan drama Korea abal-abal? Tanya Jaehyun. Abian pun menceritakan tentang Eiji dan Humaira yang mencoba mencari tahu perasaan pasangan masing-masing dengan membuat cerita ala drama Korea. Jaehyun tertawa. Kalian itu keluarga kocak. Keluarga rusuh sih sebenarnya Jae kalau kamu tahu. Tapi setidaknya, kalian itu saling menyayangi satu sama lain tanpa ada rasa iri satu sama lain. Jaehyun menatap Abian dan Savitri penuh penghargaan. Siapa bilang, kami kalau bertemu juga gelut. Cebik Savitri.
Tapi kalian kan tidak rebutan harta, Savitri ya? Iya, Abian dan Jaehyun sekali lagi menikmati obrolan di teras ditemani kopi dan singkong goreng. Tadi Rudy Akandra mendapatkan oleh-oleh singkong salatiga dari stafnya yang dibagikan ke Abian. Oleh Bigmar, singkong itu digoreng dan diberikan parutan keju serta susu kental manis. So, kamu jadi pacaran sama Savitri? Goda Abian. Aku hanya membantu Savitri ya lepas dari cowok sok toksik itu. Lagian aku kan bukan tipenya, Bian. Abian tersenyum. Oh ya, tadi Yoshua Hyung datang ke pabrikku. Abian menoleh terkejut. Kenapa? Ngapain? Apa keluarga kalian selalu screening ke siapapun yang dekat? Jaehyun bertanya balik. Memang sih dan harusnya Bang Yoshua sudah men-screening kamu. Benar tapi dia ingin mendengar dari mulut aku sendiri. Dan bagiku, bukan suatu masalah untuk menceritakan apa yang terjadi di Gangnam hingga aku dikirim oleh Momi kemari. Abian tersenyum smirk. Sangat jarang Bang Yoshua mendatangi sendiri orang yang di-screening olehnya. Pasti kamu punya sesuatu yang disembunyikan membuat dia penasaran. Kamu tahu, Yoshua Hyung tahu aku bisa bahasa Indonesia dan bertanya mau kapan kasih tahu Savitri ya. Lalu apa jawabanmu? Jaehyun terkekeh. Nanti ada waktunya dan aku ingin melihat bagaimana ekspresinya. Sudah terbayang aku bakal dihajar habis-habisan karena membohonginya. Abian tertawa terpingkal-pingkal. Jika itu terjadi, aku tidak akan menolongmu Jae. Rumah kediaman Pratomo Manahan Solo. Savitri sedang bersiap untuk memanasi sakinya ketika Jaehyun datang menghampiri dirinya. Pagi kekasih dadakan, salam Jaehyun pagi. Pagi Jusi. Balas Savitri usil yang membuat Jaehyun manyun. Opa Savitri ya, opa. Hah, opo, bukannya itu merek ponsel ya? Savitri tampak memegang dagunya. Jaehyun harus menahan gemas ke guru satu ini yang sering seenak udelnya kalau ngomong. Yuk berangkat, ajak Jaehyun. Kemana? Ke sekolah kamulah. Ayo, nanti terlambat. Jaehyun menarik tangan Savitri. Kok main tarik tangan orang? Kagak sopan lu ye. Teriak Savitri. Dengar Savitri ya, kalau kamu tidak aku antar ke sekolah, nanti si cowok tidak tahu malu itu menganggap kamu bohongan, cewek plin-plan apalagi kalau kamu diantar Abian tiap pagi. Tapi Ju, opa, aku kangen naik Saki. Kasihan dia sudah lama nggak diajak ke sekolah, nanti dia merajuk. Balas Savitri mendrama. Jaehyun melongo, macam mana motor bisa merajuk? Yang merajuk itu ya kamu Savitri. Sudah. Pagi ini saja kamu ikut aku dulu. Besok baru sama si Pinky Gonjreng itu. Saki, namanya Saki. Janganlah kau ganti nama Sakiku, berat opa. Berat apanya? Tanya Jaehyun sambil menghela gadis itu masuk ke dalam Mercedesnya dan menyusul duduk di sebelahnya di kursi belakang. Pak Harto pun segera melajukan mobil mewah itu ke jalan raya. Harus pakai bubur merah putih opa. Manggil Kiai buat doain penggantian nama, didoain, jawab Savitri dengan wajah serius. Astagfirullah, kalau Momi tahu kamu aslinya ancur lila begini, apa ya masih mau menerima kamu? Keluh Jaehyun. Mungkin malah kita jadi ibu dan anak mantu. Gelak Savitri asal. What, ya ampun Savitri ya, kamu itu bukan tipe aku. Samalah, memang kamu ganteng, Ju, opa tapi kurang membagongkan. Pak Harto yang menyetir mobil hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mbak Savitri, apa nggak sadar kalau kalian berdua sama-sama membagongkan? Meskipun Savitri dan Jaehyun berbicara dengan bahasa Inggris, Pak Harto sangat paham apa yang mereka bicarakan. Mbak Savitri, ya Pak Harto, Savitri mentap ke arah sopir Jaehyun. Nanti diantar masuk atau di depan gerbang? Depan gerbang saja Pak, emangnya saya presiden diantar sampai masuk? Ucap Savitri sambil tertawa. Jaehyun tersenyum tipis agar tidak terlihat dirinya paham ucapan Savitri dalam bahasa Indonesia. Mobil hitam itu pun berhenti di depan gerbang sekolah tempat Savitri bekerja dan gadis itu hendak turun ketika tangan Jaehyun menahannya. Si opa-opo satu ini dari tadi megang-megang tanganku. Emang kenapa sih? Omel Savitri kesal. Lihat itu, Jaehyun mengedikkan dagunya. Savitri pun menoleh ke arah yang ditujukan oleh Jaehyun dan gadis itu melihat Ekadanta memperhatikan mobil hitam milik pria Korea itu. Kita harus totalitas, Savitri ya, senyum Jaehyun yang dibalas dengan picingan mata gadis itu. Modusmu atau alibimu, opa? Dua-duanya, cengir Jaehyun. Pak Harto tolong jendela tempat Nona Savitri dibuka separuh. Pak Harto pun menurut dan jendela tempat Savitri itu duduk terbuka. Aku jangan kamu tonjok ya.
Jaehyun menunggu sampai Ekadanta melihat ke dalam mobil dan pria itu mencium kening Savitri lembut. Savitri sendiri terkejut ketika bibir seksi Jaehyun mendarat di keningnya. Meskipun sudah terbiasa dicium oleh para sepupu prianya, tapi Jaehyun bukan sepupunya. Kita tidak sedang bikin drama Korea abal-abalkan. Bisik Savitri menatap wajah tampan Jaehyun. Jika perlu, bisik Jaehyun. Sudah, kamu masuk kerja. Nanti aku jemput lagi. Savitri mengangguk dan keluar dari mobil mewah itu. Savitri ya, panggil Jaehyun. Savitri pun berbalik. Apa opa? Sarang he, ucapnya sambil memberikan finger heart dan kedipan ke gadis itu. Hah, Savitri melongo. Bye Savitri. Jaehyun meminta menutup jendela mobilnya dan pergi meninggalkan Savitri yang masih terbengong-bengong. Isyah dasar ahjusi. Savitri mengentakkan kakinya. Jadi kamu pacaran dengan opa Korea itu? Tanya Anita di belakang Savitri. Sesyah, nanti aku ceritakan. Savitri lalu menggamit tangan Anita dan berjalan masuk ke dalam sekolah menuju ruang kerja mereka. Ekadanta menatap Savitri dengan wajah kesal luar biasa. Kamu itu benar-benar deh. Padahal ibu sudah aku beritahu bahwa kamu anaknya siapa dan langsung berubah pikiran tapi kamunya tidak mau merubah perasaanmu padaku. Kamu memilih pria Korea itu. Guru matematika itu tampak manyun apalagi melihat kemesraan mereka berdua di mobil. Brengsek, ****. Ruang meeting bimbingan konseling SMKN 11 Surakarta. Hahaha. Jadi opa ganteng itu tetangga depan rumah kamu. Teriak Anita yang sekali lagi Savitri bersyukur ruang meeting ini kedap suara. Tidak sengaja menjadi tetangga depan rumahku karena memang depan rumahku kosong setahun ini. Savitri tidak memberitahukan di mana rumahnya. Terus, si Eka datang ke rumahmu. Savitri mengangguk. Tetap nit, dia pria bermuka tembok dalam arti sesungguhnya dan sangat-sangat menyebalkan. Ya ampun, kok ada ya wong lanang kayak gitu. Buktinya ada. Tapi dia lebih parah dari Herman loh. Gimana kelanjutannya si Herman? Anita menatap Savitri. Kata Mas Abian, kita sudah maju sidang cerai dan mungkin gak lama ketok palu karena diberikan bukti-bukti apalagi Mas Abian kan juga jadi saksi jadi dipercepat apalagi Herman kan sudah nggak jadi PNS. Terus, harta gono gini. Rumah itu kan atas nama Ita jadi Herman dong yang keluar dari rumah itu. Apalagi sekarang Herman tidak bisa berdiri anunya, bisik Savitri pelan. Kok bisa? Anita melotot. Savitri menceritakan apa yang terjadi beberapa waktu lalu dan wajah Anita tampak memucat. Innalillahi tu burung, gumamnya. Karma is abe satu tecianit. Ketahuan istrinya pas indehoy dipatahkan oleh pasangan sah. Tak lama Anita tertawa terbahak-bahak. Kapok rak kowe. Kan dianikan, makane manuke kudu dirukiyaen diajak ke sekolah etika, kekeh Savitri. Emang ada, Bo menowo, cengir Savitri. ****. Savitri dalam perjalanan ke ruang kelas untuk memberikan materi pemantapan peserta ujian semester yang akan berlangsung minggu depan. Namun apesnya dalam perjalanan ke kelas multi 1, dirinya bertemu dengan Ekadanta. Wajah guru matematika itu tampak tidak bersahabat dengan Savitri. Mari Pak Ekadanta, sapa Savitri ramah seperti biasanya dan tetap berjalan melewati pria itu. Kamu sengaja ya dik? Savitri berhenti melangkah dan menoleh. Sengaja apaan Pak? Memamerkan kemesraan kamu sama pria Korea itu. Lo kan ya wajar kalau opa dan saya bermesraan karena kami memang pacaran. Tapi tidak di depan sekolah dong dik. Sahut Ekadanta kesal. Pak, saya itu posisinya di pinggir jalan raya tidak masuk lingkungan sekolah. Masih public place jadi mau ngapain juga tidak masalah. Beda jika saya ciuman di dalam halaman sekolah, baru Anda maupun Pak Agus boleh menegur saya. Savitri menatap tajam. Tapi dik, sudah ya Pak, saya harus masuk kelas. Savitri pun pergi meninggalkan Ekadanta yang masih penasaran dengan gadis itu.